Rukun nikah itu ada 5 dan pasti banyak yang sudah mengetahuinya, apalagi yang mengalami pernikahan lebih dari 1 kali. Rukun yang pertama adalah adanya suami, yang kedua adalah adanya istri, yang ketiga adalah wali, yang keempat adalah adanya 2 orang saksi, dan yang kelima adalah adanya ijab kabul. Nah, kita juga harus mengetahui bahwa bagaimanakah kriteria calon suami yang bisa melangkahkan kehidupannya ke dalam jenjang pernikahan. Nah, di sini dijelaskan, diambil dari beberapa literatur yang terpercaya, dari kitab-kitab yang mu'tabar, bahwa suami itu, calon suami disyaratkan jika ingin menikah, dia tidak dalam keadaan berihram, baik haji maupun umrah. Jadi kalau orang yang sedang haji atau umrah itu tidak boleh menikah. Kemudian dia tidak ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya orangnya telah ditentukan dengan jelas. Artinya bukan asal-asal suami ya. Suaminya jelas orangnya. Si Fulan bin Fulan, rumahnya diketahui, asal-usulnya diketahui, identitasnya diketahui. Kemudian dia juga mengerti calon istri yang sebagai perempuan yang halal dinikahinya. Artinya si laki-laki tadi menikahi perempuan yang halal untuk dinikahi atau boleh untuk dinikahi. Alias istrinya itu bukan orang yang mahram baginya. Maka tidak sah akad pernikahan itu apabila yang pertama adalah orang yang sedang muhrim atau orang yang sedang ihram dalam haji atau umrah. Meskipun pernikahannya diwakilkan kepada orang yang tidak sedang ihram. Nah, ini tidak boleh. Pokoknya orang yang haji dan umrah ihram itu tidak boleh melakukan pernikahan. Kemudian tidak sah juga orang yang nikahnya karena dipaksa. Nah, lagi kita zaman modern sekarang yang menjunjung tinggi akan hak manusia, hak asasi manusia. Kemudian tidak sah juga orang yang belum ditentukan dengan jelas. Nah, bagaimana mau menikah orangnya belum jelas? Nah, tentu ini harus jelas dulu orangnya. Si Anu, si Fulan, anaknya Bapak Fulan, anaknya Ibu Fulan, tinggalnya di sini, pekerjaannya jelas, atau dia belum bekerja tapi akan atau berkeinginan untuk bekerja mencari nafkah. Nah, itu kejelasan itu sekarang sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan. Kemudian tidak sah juga orang yang menikah jika istrinya itu tidak diketahui dia itu muhrim, mahram atau bukan mahram. Nah, jadi kalau nggak jelas apakah ini pernah bibi atau ini pernah keponakan, itu harus jelas dulu. Sehingga kalau belum jelas maka tidak sah. Nah, itu adalah syarat-syarat bagi calon suami yang ingin menikah menurut ajaran fikih, lagi yang mengalami pernikahan lebih dari 1 kali. Rukun yang pertama adalah adanya suami, yang kedua adalah adanya istri, yang ketiga adalah wali, yang keempat adalah adanya 2 orang saksi, dan yang kelima adalah adanya ijab kabul. Nah, kita juga harus mengetahui bahwa bagaimanakah kriteria calon suami yang bisa melangkahkan kehidupannya ke dalam jenjang pernikahan. Nah, di sini dijelaskan, diambil dari beberapa literatur yang terpercaya, dari kitab-kitab yang mu'tabar, bahwa suami itu, calon suami disyaratkan jika ingin menikah, dia tidak dalam keadaan berihram, baik haji maupun umrah. Jadi kalau orang yang sedang haji atau umrah itu tidak boleh menikah.
Kemudian dia tidak ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya orangnya telah ditentukan dengan jelas. Artinya bukan asal-asal suami ya. Suaminya jelas orangnya. Si Fulan bin Fulan, rumahnya diketahui, asal usulnya diketahui, identitasnya diketahui. Kemudian dia juga mengerti calon istri yang sebagai perempuan yang halal dinikahinya. Artinya si laki-laki tadi menikahi perempuan yang halal untuk dinikahi atau boleh untuk dinikahi. Alias istrinya itu bukan orang yang mahram baginya. Maka tidak sah akad pernikahan itu apabila yang pertama adalah orang yang sedang muhrim atau orang yang sedang ihram dalam haji atau umrah. Meskipun pernikahannya diwakilkan kepada orang yang tidak sedang ihram. Nah, ini tidak boleh. Pokoknya orang yang haji dan umrah ihram itu tidak boleh melakukan pernikahan. Kemudian tidak sah juga orang yang nikahnya karena dipaksa. Nah, apalagi kita zaman modern sekarang yang menjunjung tinggi akan hak manusia, hak asasi manusia. Kemudian tidak sah juga orang yang belum ditentukan dengan jelas. Nah, bagaimana mau menikah orangnya belum jelas? Nah, tentu ini harus jelas dulu orangnya. Si Anu, si Fulan, anaknya Bapak Fulan, anaknya Ibu Fulan, tinggalnya di sini, pekerjaannya jelas, atau dia belum bekerja tapi akan atau berkeinginan untuk bekerja mencari nafkah. Nah, itu kejelasan itu sekarang sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan. Kemudian tidak sah juga orang yang menikah jika istrinya itu tidak diketahui dia itu muhrim, mahram atau bukan mahram. Nah, jadi kalau nggak jelas apakah ini pernah bibi atau ini pernah keponakan, itu harus jelas dulu. Sehingga kalau belum jelas maka tidak sah. Nah, itu adalah syarat-syarat bagi calon suami yang ingin menikah menurut ajaran fikih. Beda dengan menurut undang-undang ya. Jadi kalau menurut fikih ini seperti ini, nanti menurut undang-undang akan dijelaskan dalam episode khusus, yaitu syarat-syarat pernikahan menurut undang-undang pernikahan. Karena dalam episode ini hanya dijelaskan menurut teori-teori fikih saja. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat penyuluh yang budiman, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah pembahasan mengenai calon istri dan syarat-syaratnya. Nah, jadi kalau tadi calon suami, nah sekarang calon istri. Istri juga harus ada syarat yang ditempuhnya. Yang pertama adalah tidak berstatus sebagai istri laki-laki lain. Wah, ini bahaya nih. Istilahnya apa? Pebinor, perebut bini orang. Nah, jadi kalau menikah tentukan dulu istrinya ini sudah statusnya apa, statusnya perawan atau sudah janda. Jangan sampai menikahi istri orang. Ini gawat darurat ini. Langsung dibawa ke IGD ya. Karena babak belur nanti dihajar sama suaminya. Jadi tidak boleh menikahi istri yang masih statusnya istri orang secara agama maupun secara negara. Nah, bagaimana kalau kasusnya dia itu sudah berpisah secara agama dan dalam perceraian di pengadilan agama atau di pengadilannya ini sudah selesai, tinggal nunggu akta keluar. Nah, ini nanti akan dibahas dalam episode khusus mengenai kasus-kasus dalam pernikahan. Ya, jadi harap bersabar dulu supaya kita pembahasannya fokus, tidak membahas kasus-kasus dulu. Kita membahas teori-teori dulu biar paham. Nah, ada lagi istilah
pelakor, perebut laki orang. Sama halnya, seorang istri tidak sah menikahi calon suami yang memang bermasalah. Bermasalah memang betul. Istri itu boleh menikahi perempuan lebih dari satu, tapi walaupun secara agamanya betul sah, tapi kita juga lihat dalam hukum undang-undang, hukum sosial kita. Nah, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi, kenapa di sini di syarat calon suami tidak ditentukan suami istrinya itu si suami itu milik orang. Nah, tidak ditentukan begitu. Tidak ada syarat seperti calon istri. Kalau istri kan tidak berstatus sebagai istri orang lain. Nah, kalau suami tidak ada kata-kata tidak berstatus sebagai suami orang lain. Karena suami boleh menikahi perempuan lebih dari satu. Tapi itu pun harus melalui tahapan-tahapan yang sesuai prosedural. Nah, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tidak seenaknya orang berpoligami. Jadi harus melihat situasi, kondisi, baik buruknya, sisi positif, sisi negatifnya. Baik, kita teruskan ke syarat calon istri. Yang kedua adalah calon istri itu tidak dalam masa iddah. Nah, kalau masa iddah, maka tidak boleh. Nanti ada keterangannya tentang iddah. Kita ketahui bahwa iddah itu ada yang dinamakan iddah karena kematian, meninggal. Ada namanya iddah karena hamil, kemudian melahirkan. Ada karena iddah karena perceraian. Tuh. Jadi iddah saja macam-macam. Nanti ada pembahasan khusus mengenai iddah dan jenis-jenisnya, juga masanya. Nah, di sini hanya dijelaskan tidak sah menikahi seorang istri menikah jika dia dalam masa iddah. Jadi harus selesai dulu masa iddahnya. Kemudian yang ketiga adalah harus jelas orangnya. Jangan sampai karena ditutup mukanya, pas dibuka ternyata orang lain. Nah, ini tidak sah. Jadi harus jelas seorang istri itu. Si fulanah binti fulan, si fulanah anaknya ibu fulanah. Keluarganya jelas, asal usulnya jelas, identitasnya juga jelas. Dan tidak sah perempuan itu menikah jika satu mahram dengan laki-laki. Nah, tadi sama dengan laki-laki juga ya. Nah, berbicara dengan mahram ini ada pembahasan khusus. Di sini perempuan yang haram dinikahi. Nah, di antaranya adalah perempuan yang haram dinikahi adalah karena mahram, bisa senasab, bisa sepersusuan. Jadi kalau senasab jelas ya. Contohnya ibu, ya ibu nasab. Ibu ke atas nanti ada nenek. Atau kita punya anak perempuan nanti ke bawah ada cucu. Nah, itu namanya nasab. Ada juga saudara perempuan. Nah, sepersusuan berarti kalau disusui oleh orang lain. Contohnya barangkali saya laki-laki waktu bayinya disusui oleh orang perempuan. Nah, orang perempuan itulah menjadi ibu susu. Nah, itu haram dinikahi karena rodo'ah. Rodo'ah ini artinya karena persusuan. Nah, nanti juga ada keterangannya. Kemudian perempuan itu haram dinikahi alasannya karena hubungan pernikahan keluarga atau persetubuhan. Contohnya, akibat hubungan pernikahan ini ada yang menjadi haram untuk dinikahi. Siapa itu? Yaitu mertua. Kita menikah, laki-laki menikah dengan istri, dengan perempuan. Nah, ibunya si perempuan tadi disebut sebagai mertua perempuan. Ibu mertua itu haram dinikahi karena musoharah. Musoharah ini adalah karena persemendaan atau hubungan pernikahan. Atau terjadi karena persetubuhan.
Contohnya, misalkan seorang bapak memiliki anak, anaknya laki-laki. Kemudian si bapak ini karena sudah duda, dia menikah dengan perempuan lagi. Nah, ketika menikah dengan perempuan lagi, maka si perempuan yang dikawini oleh bapak tadi statusnya adalah ibu tiri. Nah, ibu tiri ketika sudah digauli oleh si suaminya alias bapaknya laki-laki tadi, maka si ibu tiri pun statusnya menjadi haram untuk dinikahi oleh anak tiri laki-lakinya. Nah, ini sebab pernikahan dan persetubuhan yang telah dilakukan oleh ayahnya. Nah, statusnya sama ketika dia sudah barangkali takdirnya bercerai, si ibu tiri tadi dengan bapaknya, tetap ini haram untuk dinikahi. Nah, ada lagi, yaitu yang menyebabkan perempuan tadi haram dinikahi adalah keluarga perempuan yang dimadu atau dikumpulkan oleh ayahnya. Nah, tentu sebab-sebab atau akibat yang terjadi dari pernikahan yang lebih dari satu atau dimadu dalam bahasa kita tentu saja menyebabkan implikasi haram juga untuk dinikahi. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya adalah ukuran mahram sepersusuan. Bagaimana sih sepersusuan itu yang bisa menyebabkan hubungan mahram atau hubungan yang tidak boleh dinikahi? Adalah penyusuan bayi yang belum berumur 2 tahun oleh seorang perempuan bukan ibu kandungnya dengan jumlah persusuan minimal 5 kali. Minimal 5 kali dia menyusu kepada ibu susunya. Secara langsung atau tidak langsung. Artinya bisa berurutan, berturut-turut, ataupun ada jedanya. Baik langsung melalui payudaranya, ini mohon maaf agak vulgar tapi harus dijelaskan supaya jelas ya. Langsung dari payudara ibu susunya atau ditempatkan di botol terlebih dahulu, diperas terlebih dahulu. Nah, jadi kalau bayi kurang dari 2 tahun, saya ulangi, saya jelaskan. Bayi kurang dari 2 tahun mendapat asupan susu dari perempuan lain. Nah, sebanyak 5 kali, bisa berturut-turut, bisa juga dengan dijeda. Artinya jeda waktu itu bisa nanti 1 jam atau 2 jam dia menyusu lagi karena lapar. Bisa lagi, besoknya lagi, dalam kurun waktu 2 tahun. Maka ini si anak dan si ibu susunya menjadi hubungan mahram disebabkan karena rodoah atau persusuan. Otomatis jika si bayi tadi laki-laki sudah besar, dia terhalang untuk bisa menikahi ibunya, ibu susunya. Atau dia terhalang untuk menikahi saudara persusuannya. Misalkan si ibu susunya memiliki anak perempuan. Nah, sudah sama-sama dewasa, si bayi yang laki-laki tadi sudah dewasa, ketika punya rasa cinta dengan anak ibu susu tadi dan anaknya perempuan, itu tidak boleh menikah karena saudara sepersusuan. Nah, itu jelas ya. 2 tahun, kurang dari 2 tahun mohon maaf. Nah, 5 kali persusuan. Baik, pada episode ini akan dibahas pembahasan terakhir, yaitu mengenai siapa sajakah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi atau disebut dengan mahram. Muhrim kalau bahasa kita. Wah, bukan muhrim. Nah, itu maksudnya ya. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi diantaranya. Yang pertama adalah ibu kandung, terus keturunan ke atas. Ke atas ya, kalau keturunan berarti ke bawah.
Ibu kandung, kemudian ada nenek, ada lagi buyut, terus ke atas. Itu haram untuk dinikahi. Nah, tentu saja kita sedikit beralih ke bab wudu. Maka ketika haram dinikahi, wudunya jika bertempelan kulit itu tidak batal. Ya, ini sedikit beralih tapi ada korelasinya. Kemudian siapa lagi yang haram dinikahi? Yang kedua adalah anak perempuan sampai terus keturunannya ke bawah. Kita punya anak perempuan berarti tidak boleh dinikahi. Punya anak lagi, cucu, maka cucu pun tidak boleh dinikahi. Kemudian cucu perempuan tadi sudah dijelaskan. Yang keempat adalah saudara perempuan, bisa sekandung, bisa seayah atau seibu. Nah, saudara perempuan itu tidak boleh dinikahi. Kemudian saudara perempuan dari ibu. Saudara perempuan dari ibu berarti istilah kita adalah bibi. Bibi dari ibu. Ya. Ibu punya saudara, nah saudaranya ibu itu biasa disebut dengan bibi atau uwa. Nah, itu tidak boleh dinikahi. Ya, siapa lagi? Yang keenam adalah saudara perempuan dari ayah. Bibi dari pihak ayah. Nah, saya laki-laki berarti bibi saya dari pihak ayah itu tidak boleh dinikahi. Berarti masuk statusnya adalah muhrim. Kemudian siapa lagi? Bibi perempuan ayah atau ibu. Bibi perempuan ayah atau ibu artinya saudaranya nenek. Misalkan karena jarak pernikahannya tidak terlalu jauh sehingga memungkinkan untuk menikah. Ya, ini ada saja seperti itu. Jadi si cucu ini tidak boleh menikahi saudaranya nenek kita. Nenek masih punya saudara, maka itu tidak boleh dinikahi. Kemudian siapa lagi yang tidak boleh dinikahi? Anak perempuan dari saudara. Bisa kandung, seayah atau seibu. Atau istilah lainnya adalah keponakan. Nah, keponakan itu tidak boleh dinikahi. Haram hukumnya. Nah, tadi kembali lagi ke bab wudu, maka wudunya pun tidak membatalkan. Kemudian siapa lagi? Ibunya istri. Nah, tadi ini karena hubungan musyawarah alias mertua. Meskipun istri sudah meninggal atau sudah dicerai atau ditalak ya. Jadi mertua itu selamanya itu menjadi haram untuk dinikahi. Hanya ini ada anekdot sedikit. Jika seorang laki-laki sedang dalam tahapan mencari jodoh dan ternyata dia menemukan sosok perempuan yang menurutnya itu cocok. Dia suka kepada perempuan. Nah, pas kenalan dengan ibunya itu tidak jauh berbeda usianya dengan anaknya. Alias kalau cantik, sama-sama masih cantik. Anaknya masih cantik, ibunya juga masih, anaknya cantik, ibunya masih cantik. Nah, anekdot ini jangan salah artikan ya, ini bukan hukum. Artinya anekdot hanya kadang-kadang cerita di masyarakat saja. Sampai si laki-laki tadi bingung, waduh, kebetulan ibunya itu janda. Wow. Si laki-laki tadi bingung, saya pilih anaknya atau pilih ibunya ya. Nah, di tahap ini tentukan. Jangan sampai salah milih. Jangan sampai salah milih ketika dia memilih anaknya. Memang cantik anaknya, karena ibunya juga cantik. Tapi ketika anaknya meninggal, mohon maaf, barangkali takdirnya begitu. Usianya lebih cepat dari suaminya. Dan si suaminya ini senang kepada ibu mertuanya, ibunya istrinya. Nah, ini sudah tidak boleh dinikah karena statusnya sudah mertua. Jadi tentukan, ulah sampai kaduhung, jangan sampai menyesal. Nah, ini anekdot ya, artinya bukan nasihat, bukan saran, bukan ini. Cuma
kadang-kadang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Jadi kesimpulannya, mertua ibu istri itu tidak boleh dinikahi meskipun si istrinya sudah meninggal atau sudah ditalak. Kemudian siapa lagi yang tidak boleh dinikahi? Ada anak perempuan istri dari suami lain atau anak tiri bila istri sudah disetubuhi. Nah, tadi yang saya maksud, wanita yang haram dinikahi sebab persetubuhan. Jadi anak tiri atau ibu tiri, jika anak tiri lah ya, kalau ibu tiri masih pembahasannya masih ada lagi. Anak tiri jika si ibu tiri ini sudah bersetubuh dengan bapaknya. Nah, itu si anak tiri ini, kalau anak tirinya perempuan, itu tidak boleh dinikahi. Itu ya. Jadi anak tiri, jadi si bapak tidak boleh menikahi anak tiri tadi. Tuh, ya. Sama ketika ibu tiri menikahi anak tiri yang laki-laki. Nah, itu tidak boleh jika sudah disetubuhi. Kemudian batasan disetubuhi itu emang kita tahu ya, bisa diperkirakan bahwa biasanya ya begitu biasanya orang yang menikah ya ada malam pengantin. Nah, itu bisa diperkirakan, wah ini bisa dinikahi atau ini sudah tidak boleh dinikahi, sudah menjadi anak tiri yang mahram, yang muhrim. Kemudian siapa lagi yang tidak boleh dinikahi? Yaitu anak perempuan dari saudara istri, keponakan istri, atau sebaliknya, bibi perempuan istri dari pihak ayah ibu ketika hendak dimadu. Nah, ini tidak boleh ya. Dan seterusnya adalah saudara perempuan istri. Siapa saudara perempuan istri? Saudara sekandung, bisa saudara seayah atau saudara seibu ketika hendak dimadu. Jadi ada dua orang kakak beradik perempuan semua. Kita menikahi kakaknya dulu, misalkan si laki-laki nikah dengan kakaknya. Nah, dia juga senang kepada adiknya, mau dimadu kakak beradik ini. Nah, ini tidak boleh. Nah, memang zaman dulu begitu, zaman jahiliyah, wa antajma'u baina akhwaikum. Nah, itu tidak boleh. Ayat Al-Qur'annya itu tidak boleh ketika syariat ini turun memadu atau mengawini sekaligus kakak beradik. Nah, baik sekandung, seayah atau seibu. Tapi ketika salah satunya sudah meninggal, misalkan kita menikahi kakaknya, ternyata yang kita nikahi ini istri meninggal. Nah, berarti kan statusnya sudah selesai. Si laki-laki ini statusnya sudah duda. Ketika ingin menikah dengan adiknya, adik istrinya, itu boleh. Dalam bahasa masyarakat itu istilahnya turun ranjang. Nah, itu boleh. Artinya tidak menikah dalam satu waktu. Misalkan meninggal lagi si adik keduanya, dia ingin menikahi adiknya lagi yang ketiga, masih boleh. Turun ranjang ketiga. Waktu. Boleh ya? Nah, seperti itu. Dan itu juga ada atau terjadi dalam fenomena di masyarakat kita. Kemudian di sini juga harus dipahami bahwa wa antajma'u bainal ukhtain itu bukan hanya kepada saudara perempuan saja. Misalkan si istri ini memiliki bibi ya, yang usianya tidak jauh berbeda. Bisa jadi sepantar, atau bisa jadi si bibinya ini lebih muda atau lebih tua sedikit. Nah, si suami tidak boleh menikahi secara bersamaan di madu, menikah bersama, karena si bibi dari istrinya ini adalah mahram. Nah, itu tidak boleh menikahi bibi dan istrinya. Bibi dan keponakannya dinikahi dalam satu waktu, memadu. Nah, itu tidak boleh. Ini tidak berarti wa tajma'u bainal ukhtain ini hanya
saudara saja, saudara kandung perempuan. Tetapi yang berhubungan mahram dengan istri kita tidak boleh dinikahi secara bersama. Kemudian siapa lagi yang haram dinikah? Perempuan, yaitu yang selanjutnya adalah istri ayah, ibu tiri yang sudah disetubuhi. Kalau tadi anak tiri, sekarang ibu tiri. Ada lagi ibu perempuan yang disetubuhi karena kekeliruan. Wah, ini mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya, ibu perempuan yang disetubuhi karena kekeliruan, karena syubhat. Dan ada anak perempuan dari wanita yang disetubuhi karena kekeliruan. Ini jarang, sesuatu yang jarang. Ada juga perempuan yang disetubuhi ayah karena kekeliruan. Nah, perempuan yang disetubuhi anak karena kekeliruan, dan ini memang perlu dijelaskan, tapi sesuatu yang jarang terjadi. Nah, keterangan tambahan yaitu mahram sepersusuan itu hukumnya sama dengan mahram senasab. Jadi yang tadi ya, rodoah itu kekuatan mahramnya itu sama dengan mahram nasab. Apa yang haram oleh nasab juga haram oleh rodoah, oleh sepersusuan. Nah, maka orang yang menyusukan seseorang itu juga sama statusnya sebagai ibu bagi orang tadi. Kalau ibu nasab namanya ibu kandung, kalau ibu persusuan namanya ibu susuan. Nah, itu sama kedudukannya. Dan anak pun nanti sama kedudukannya, anak kandung atau anak sepersusuan. Artinya jangan sampai dibedakan. Ini harus dianggap sebagai anak kandung sendiri. Nah, dan tentu saja persusuan ini ya, ini dianggap sah bila telah berulang 5 kali penyusuan. Saya kira untuk episode kali ini dianggap cukup dulu, karena pembahasannya masih panjang dan masih banyak mengenai bab pernikahan. Ada wali nikah dan syaratnya, urutan wali nikah, ada juga syarat saksi, syarat ijab kabul, dan tentu saja masih banyak lagi hal-hal atau persoalan-persoalan yang menyangkut dengan pernikahan. Nah, kita akan bahas pada episode berikutnya, insya Allah, kalau Allah mengizinkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin dimanapun Anda berada, para pemirsa, sahabat-sahabat penyuluh yang budiman, alhamdulillah, semoga bermanfaat keterangan-keterangan yang telah disampaikan tadi dan memberikan pencerahan pengetahuan kepada kita semua. Dan saya sekali lagi mohon maaf barangkali banyak kekeliruan yang saya sampaikan, dan mohon maklumnya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya penyuluhan keagamaan berbasis online ini, terutama kepada keluarga besar KUA Kecamatan Susukan Lebak, keluarga besar penyuluh agama Islam Kabupaten Cirebon. Terus berikan penerangan kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan. Semoga hidup kita bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain, untuk sesama kita. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Terima kasih saya sampaikan, dan jangan lupa untuk mendukung kreativitas channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.